Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Panelis kita hari ini. Gimana stylenya dia sampai sekarang itu nggak pernah out of date gitu loh. Value kehidupan apa sih, yang seperti apa sih yang lo pegang erat-erat? Ada nggak sih pengalaman atau peristiwa yang paling unik dengan fans-fans ini? Kang Arman tuh kayak sosok yang family man banget. Pernah capek nggak sih, Mas? Ketika ada sesuatu yang dilarang gitu ya. Ada sesuatu yang dilarang nih gitu. Entah itu sama pemerintah, entah itu sama syariat agama, entah itu apapun lah itulah gitu ya. Nah saya tuh langsung berpikir bahwa oh ini kenapa dilarang? Oh pasti ada apa-apanya gitu. Terus buat ngapain gua ngelakuin itu gitu. Halo pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program spesial eksklusif Metro TV Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Terima kasih sudah bersama kami dan setia menonton Q&A dimanapun Anda berada. Dan seperti biasa, saya tidak sendiri. Kali ini hadir bersama saya menemani edisi spesial pada malam hari ini para panelis yang luar biasa. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Mas Piyu Padi, Mas Piyu, Mas Ivan Kaswey, Cikita Fauzi, Mbak Olga Lydia, Oso Ibrahim, dan teman-teman mahasiswa dari Mercu Buana. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Terima kasih teman-teman. Dan pemirsa, hari ini Q&A kembali menghadirkan sosok inspiratif dan spesial. Dan kali ini berbeda dari sebelumnya, dari dunia musik. Sosok musisi ternama ini tentu tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Nah, siapakah dia? Langsung saja kita lihat sosok yang satu ini. Di tengah tren para musisi pindah panggung jadi politisi, masih ada musisi yang ikut mengawal transformasi negeri dari industri seni. Salah satunya sosok musisi legend tanah air kelahiran Bandung yang satu ini, ia melejit dengan karir solo dan band Gigi. Ya, siapa tak kenal Arman Maulana? Musisi multitalenta serba bisa, dengan karakter vokal yang khas dan aksi panggung penuh energi menghipnotis fansnya ini, memiliki darah seni mengalir deras dalam dirinya. Musisi dengan nama lengkap Tubagus Arman Maulana, sejak era 90-an, sudah berkiprah di belantika musik Indonesia. Bahkan di era Gen Z, kontribusi Arman dengan karya-karyanya tak pernah mati jadi inspirasi. Penasaran kan? Resep jitu Arman Maulana tetap awet. Bahkan tidak hanya awet di dunia musik, tapi juga awet muda. Tepuk tangan kita langsung undang Arman Maulana. Mas Arman, boleh keluar dong. Oke. Oh salah. Tas dulu Kang Arman. Terima kasih sudah bergabung di Q&A. Sama-sama. Ini benar-benar luar biasa spesial karena sibuk banget ya. Lagi sibuk apa sih? Alhamdulillah. Ya punya warung ada 3, Warung, bengkel oh my banget. God. Ya itu aja musik. Oh pantes nggak mau di politik karena udah sukses ya jadi pengusaha. Enggak. Ya? Musiknya tetap musik. Tetap ya. Mas Arman sebelum duduk ke situ jawab dulu pertanyaannya cepat ya. Manchester United atau timnas Indonesia? Waduh, ini aja Indonesia. Tadi udah men. Indonesia. Oh. Stick atau nasi box? Nasi box. Band atau solo? Band. Jazz atau dangdut? Dangdut. Istri atau anak? Anak sekarang. Tepuk tangan. Pengen bahin. Silakan Mas Arman duduk. Aduh. Belum apa-apa udah disidang gitu. Aduh, kacau banget. Kan cek ombak dulu ya Mas Arman. Ini kan multi talenta gitu kan. Nah, Mas Arman kali ini di sini tidak akan bernyanyi tapi harus menghadapi pertanyaan para panelis yang luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Sahabat-sahabat Arman Maulana. Ada 9 box, di antara 9 box nanti silahkan dipilih box dengan nomor favorit yang mana. Kita akan buka. Box pertama, pilih box nomor berapa? Langsung saja. 2 lah. 2 ya? 2. Ada apa namanya, memori tentang nomor 2? Atau asal aja? Zaman Orde Baru ya, 2 anak cukup. Oh.
Kelihatan angkatan. Oh, nakal nih. Tepuk tangan dong buat Box Nakal. Nah, bicara soal nakal, kita pengen tahu paling nakal itu melakukan apa? Saya waktu SMA sama teman-teman pernah ngegembok gerbang SMA supaya nggak sekolah, dan akhirnya satu hari itu nggak sekolah karena gemboknya berapa biji gitu gembokin. Kan gergaji gembok susah kan? Dihukum. Habis itu atau? Nggak ada yang tahu. Oh. Baru sekarang saya ngomong. Oh, tepuk tangan rahasia baru Arman Maulana. Katanya Mas Piyu. Nih yang paling tahu banyak Mas kan temannya kan. Saya yang tahu nakalnya dia. Silakan Mas Piyu. Jadi kita ada sejarah sebenarnya. Padi itu ada sejarah. Jadi pas waktu itu Gigi lagi ulang tahun ke-3 di GKJ. Kita masih baru satu single. Nah kita diminta untuk bawain cover lagunya Gigi yang Janji. Nah yang lucu itu gini. Kita ini kan dari masih baru banget di industri musik kan. Terus habis itu kita udah mau tampil nih. Kita udah tampil, udah siap-siap. Arman datang. Ya Arman nanya ke kita. Kalian udah pada ganti baju belum? Kita kaget karena yang kita pakai itu baju yang bakal kita pakai main. Jadi ya kita enggak, ya kita pakai baju ini aja gitu. Jadi aku mau pengen nanya sama Arman itu gimana stylenya dia sampai sekarang itu nggak pernah out of date gitu loh. Seorang performer itu kan beda-beda ya. Ada yang dia berpikir bahwa ya inilah gue gini gitu. Tapi ada juga saya termasuk orang yang gue nggak bisa kalau gue on stage terus pakai baju misalnya sehari-hari, sedangkan ini penonton udah bayar gue gitu. Penonton udah effort datang ke gedung itu, bayar bahkan, terus lihat saya dengan penampilan yang seadanya. Enggak, saya harus menservis mereka dengan penampilan saya ya paling tidak upgrade satu step untuk menghargai mereka. Saya termasuk penyanyi yang seperti itu gitu. Jadinya tepuk tangan dong. Tapi kan bebas aja. Ada yang performer, penyanyi atau apapun itu yang enggak emang gue gini, sehari-hari gue gini, ya it's okay, nggak apa-apa. Itu mungkin image-nya dia. Tapi saya yang seperti itu. Jadinya kalau tadi pertanyaan Piu, kok bisa up to date gitu ya terhadap fashion dan sebagainya. Sebetulnya sih saya lebih ke sekarang tuh baju ke arah sini. Karena nggak tahu, buat saya tuh antara fashion dan musik tuh kayak sama gitu, bersamaan. Kadang fashionnya mempengaruhi atau musik yang mempengaruhi gitu kan. Kadang-kadang seperti itu. Apakah itu juga merupakan resep Mas Arman bisa awet di dunia musik karena adaptif juga menyesuaikan perkembangan zaman ya? Karena emang saya termasuk orang yang, termasuk teman-teman di Gigi juga adaptif semuanya gitu. Kalau Mas Ivan? Buat gue kalau untuk bicara nakal ya, Arman ini termasuk orang yang rapi. Rapi menutup kenakalannya. Wah, buka lo. Jadi terus terang gue nggak pernah lihat kenakalannya dia di Gua bayar wartawan di dari depan dulu. Karena kayak ketutup sama teman-teman band yang lebih nakal. Jadi kan dulu kan kita bareng tour. Ya baru itu Mas kalau Ray juga lama juga. Gue kadang-kadang suka masuk ke kamar-kamar teman-teman Gigi. Gue lihat Bujana di kamarnya lagi ngoprek-ngoprek. Thomas gitu juga lagi ngoprek-ngoprek ada ya, ampli lah apalah amplinya. Tapi kalau kamarnya Arman lagi pakai sarung. Gitu. Wah, habis sholat. Tapi nggak tahu itu emang pencitraan apa gitu ya. Itu juga perlu dipertanyakan. Lu nggak lihat sebenarnya sarung ada burung sebenarnya. Ya. Pak RT banget. Jadi apakah itu juga salah satu kunci awet sukses selama berkarir di musik secara spiritual Mas Arman? Ya kalau spiritual sih ya mungkin itu bekal dari ibu bapak saya gitu ya. Karena dimanapun kamu berada ya Tuhan itu akan selalu melihat kamu apapun, dimanapun, mau sembunyi mau apa, Tuhan tuh akan melihat kamu gitu, dan kamu tuh makhluk ciptaan Dia gitu. Ya udah itu yang sangat termemorize di saya tuh bahwa itu dia, saya kemanapun ya itu kewajiban saya gitu. Aku tuh ngelihat walaupun itu boxnya judulnya nakal, tapi aku ngeliat Kang Arman tuh kayak sosok yang family man banget, punya anak perempuan kan ya Kang ya. Satu. Dan aku ngelihat juga hubungannya tuh harmonis kayak bapak yang baik. Jujur aku jadi inget ayah aku. Ya, betul. Ayah aku tuh dari dulu ya, zaman ayah sering main musik, ngeband, itu selalu melibatkan anaknya, cek sound ke panggung. Jadi aku sama kakakku tuh tertarik dan suka dunia musik tuh jujur
karena ngeliat ayah tuh ngerasa musik tuh kayak playgroundnya, dan ayah musik tuh bikin ayah hidup dan ayah happy, walaupun sekarang ayah lebih banyak ke bisnis real estate ya. Dan aku ngelihat Kang Arman hubungannya sama anak itu juga Masya Allah manis. Dan aku penasaran sebenarnya visi Kang Arman dalam membina keluarga, karena aku ngelihat anaknya juga kuliah di London kan ya Punten Mas? Ya S1-nya di Leeds, S2-nya di London. Serius gitu berarti Kang Arman dalam membina rumah tangga, mengarahkan anak, itu bisa diceritakan nggak sih Mas? Kayak gimana kisah dibaliknya? Keseimbangannya itu gimana? Sebetulnya berat sih, waktu anak saya mau pergi ke Inggris ya. Beratnya tuh anak satu ya cewek gitu kan. Bukannya kalau cowok cuek enggak gitu, tapi kan cewek jauh. Justru yang pertama menolak tuh saya daripada istri saya. Jadi malah istri saya lebih terbuka lah gitu dia. Saya karena waduh gimana ya jauh. Tapi lama-lama setelah saya pikir, oh ya, toh kan yang akan menjalani hidup juga dia, bukan saya gitu. Berat nggak sih Kang? Wah, ya anak itu hasilnya EP ini gitu, EP yang sekarang saya dikeluarin Sarwa Renjana itu kan sebetulnya kegalauan seorang bapak ditinggalkan anaknya yang jauh. Gitu. Apa pesan yang ingin disampaikan sih melalui Sarwa Renjana ini? Sarwa itu kan bisa diartikan keluasan, luas gitu ya. Renjana itu bisa diartikan cinta juga, jadi keluasan cinta. Jadi yang bisa saya iniin adalah, nih album ini kan saya nyebutnya Neng ya, Neng. Ini album ini udah keluar, EP ini udah keluar. Baca aja liriknya, itu sebenarnya semuanya buat kamu gitu. Adalah ya cinta seorang bapak ke kamu tuh luas, seluas apapun yang paling luas, lebih luas gue gitu istilahnya gitu. Terus juga ada beberapa pesan gitu karena ya dia kan suka curhat tuh, tiba-tiba nelpon, disakitin sama teman sahabatnya, tiba-tiba dosennya nyebelin, tugasnya dia udah 24 jam ngerjain kali berapa nggak diterima gitu dan sebagainya. Dia pernah kerja terus ternyata scam, nggak dibayar, nggak digaji uangnya tuh nggak dibayar gitu. Ya di situ banyak lirik yang bawa justru kejatuhan, pujian, cinta, bahagia, kecewa. Itu yang akan menjadikan kamu menjadi manusia seutuhnya. Tepuk tangan. Baik, kita akan jeda dulu, sesaat lagi Q&A akan kembali karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Benar. Ya, kembali di Q&A masih bersama Arman Maulana. Saatnya Kak Olga Lydia. Kak Arman inget nggak dulu saya juga pernah ikut tur sama Kang Arman. Nggak mau kalah sama Semuanya pernah ikut? Iya dong. Tapi aku nge-MC. Yang mana nggak? Di Batam. Pokoknya Gigi itu lagi manggung di mall. Dan aku dikasih tahu, gak kasih tahu ya itu fans nanti ya, jangan sampai mereka jatuh dari lantai atas kan kalau di mall tuh di atrium ya sampai berlantai-lantai gitu. Dan bener. Waduh, begitu sampai di sana saya nge-MC, saya ngeliat gila nih horor banget, orang sampai atas itu semua udah pada, jadi mesti diingetin terus. Tapi yang paling menarik ya, pada saat selesai nge-MC, udah mau selesai nih, gak siap-siap, lagu terakhir, udah mau loncat nih kan lagunya rock dong, harus semangat juga MC-nya, udah siap mau loncat nih, begitu, jreng, loncat kan, tepuk tangan buat Gigi, hilang. Jadi mereka tuh bener-bener begitu selesai jreng, langsung hilang karena kalau nggak bisa keluar Mbak. Penuh banget kan ya waktu itu ya, semua fans itu akan ngerubutin semua. Nah pertanyaan aku adalah ngelihat fans yang demikian fanatik gitu ya, ada nggak sih pengalaman atau peristiwa yang paling unik dengan fans-fans ini dan gimana ngadepin mereka? Pernah dulu sebelum Gigi masih solo. Jadi kan saya kan solo project dulu kan, baru Gigi gitu kan. Itu dulu pernah ada cewek tiba-tiba si hansip perumahan tuh ngetok pagi-pagi, Kang itu ada ini Kang, ada cewek nyariin Kang Arman. Hah? Saya kaget kan. Jam berapa ini Pak? Jam 7 siang. Enggak, dia memang tidur di pos hansip. Jadi tadinya katanya dia dari malam-malam datang pengen ketemu sama saya. Jadi ya tolonglah Kang datang ke sana untuk menenangkan, untuk supaya udahlah pulang gitu kan. Tuh cewek kayak poses gitu, poses banget sama saya gitu. Ya
sampai ditahan lah gitu sama si satpam tuh, kan satpam ada 3 gitu lah, jadi nahan gitu. Wah saya juga bingung kan ini gimana caranya. Ya akhirnya dia ditenangin aja lah. Ya udah bla. Akhirnya dia bisa tenang juga. Akhirnya dia pulang. Nah kan karena dia udah tahu tuh, anak dia udah tahu alamat saya di mana gitu dan situ kan. Zaman dulu kan zaman surat-suratan ya, nggak kayak media sosial sekarang. Itu dia nyuratin tiap ya seminggu sekali mah ada, mungkin lebih ya. Jadi dia tuh berhayal bahwa saya tuh suaminya dia. Waduh. Jadi di surat tuh yang kemarin papa misalnya gitu ya, belanjaan kemarin makasih lebih, kayak sampai bingung. Yang gitu tuh ada, itu pernah dulu satu. Kalau Gigi itu pernah, itu pas kita cek sound sore-sore kita nanya terakhir di sini siapa? Terakhir di sini God Bless tahun 80. Wah, sekarang tuh lama banget, itu tahun 2000-an lah, 2000 awal. Wah, lama banget gitu kan. Tapi bener itu pas manggung, kita manggung cuma 3 lagu akhirnya. Karena chaos, semua penonton semua mau masuk ke stage. Lagu pertama masih aman, lagu kedua stage-nya Bujana tuh udah runtuh. Udah runtuh ini mic-nya nggak ada. Lagu kedua yang kiri, udah opet di situ bassnya, udah direbut juga mic-nya. Nah lagu kedua mau ketiga itu kru drum. Tapi formasi masih Ronald yang main drum. Itu kru drumnya tuh si Made, gue inget Made ngambil simbal satu-satu. Ronald kan nggak tahu. Dek, gue lagi main. Mas, udah main aja. Ini udah kacau banget. Jadi diambil satu-satu tinggal snare. Karena udah harus cabut. Jadi di lagu keempat cuman setengahnya kita udah evakuasi karena udah chaos. Bener pas kita cabut pakai mobil di belakang panggung itu udah chaos. Itu jurusnya tepuk tangan. Yang tadi tuh cepet ngilang. Mas Arman mengawali karir kan dari solo kemudian band. Ya. Kira-kira nih, bisa nggak sih Arman berdiri sendiri tanpa Gigi atau Gigi tanpa Arman? Apakah bisa menjadi seperti ini? Waduh, sangat. Harus dijawab tapi Mas, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Bisakah Arman tanpa Gigi dan Gigi tanpa Arman? Kalau Arman tanpa Gigi agak sulit ya saya jawab. Maksudnya gini, biar bagaimanapun selama karir saya sekian puluh tahun kan saya sudah berjalan dengan Gigi itu 30 tahun. Jadi agak sulit juga saya menjawab. Maksudnya tuh ya kayaknya nggak mungkin juga lah. Karena biar bagaimanapun nama Arman Maulana itu kan identik dengan Gigi. Tapi apakah Gigi bisa tanpa Arman? Nah saya juga nggak tahu gitu kan. Karena ya nggak tahu ya gimana ya. Maksud gue bisa aja mungkin kalau saya, nauzubillah min dzalik ya. Keluar misalnya diganti sama vokalis lain gitu ya, bukan Arman, ya bisa aja mungkin Gigi tetap sebagai band yang dilihat di musik Indonesia gitu. Jadi saya juga bingung apakah Gigi bisa tanpa Arman. Tapi soalnya Arman dan Gigi itu seperti sudah tak terpisahkan ya, dan awet sekali. Seperti juga Mas Tiu, Mas Ivan, ini kan sebuah pembelajaran betapa soliditas dan kekompakan bermusik ini benar-benar terlihat dari Gigi dan rekan-rekan di sini. Oslo gimana? Aku tuh seumuran sama karir Mas Arman. Oke. 30 tahun tadi tuh. Karirnya. Iya, seumuran sama karirnya gitu ya. Jadi pengen nanya, pernah capek nggak sih Mas? Capek sih pasti, atau bosen dalam menjalani karir sebagai seorang Arman Maulana gitu? Enggak sih, Slow. Maksudnya gini, bukan capek, benar yang lu bilang, bukan capek. Tapi ada kejenuhan yang tidak bisa diungkapkan di sebuah tempat. Jadi gini, Gigi itu kan 4 orang. Kalau ibarat saham tuh 25 gitu. Jadi nggak ada tuh yang 30, 40 nggak ada. Semuanya tuh sama. Jadi pasti kan ide kita tuh ada yang tidak bisa dikeluarkan. Karena kan kita harus beradaptasi, harus saling tenggang rasa dan sebagainya, toleransi kan untuk berkarya. Nah, ini yang sisanya ini yang saya harus keluarkan di luar gitu. Akhirnya itu gue minta izin. Jadilah Arana Project 8 tahun Dan yang mereka lalu. support ya Mas ya? Support semuanya, karena yang paling bungsu tuh mengeluarkan project solo ya saya. Yang pertama kan Bujana dari tahun 90-an kan. Ya tapi memang ininya juga genrenya gue berbeda ya. Bujana kan instrumen jazz gitu kan. Handy punya grup lain tapi juga jazz progresif. Thomas kan lebih kecep gitu kan. Dia dengan DJ Riri dan sebagainya gitu. Nah saya tuh sadar karena vokalis biar bagaimanapun kan ujung tombak dari sebuah band ya. Lebih orang ya yang nyanyi juga vokalis gitu kan. Dari album 3 Gigi, 4 Gigi juga udah banyak eksekutif produser sama label yang nawarin gue untuk solo album. Tapi saya tahu ketika seorang vokalis
band baru juga istilahnya masih beranjak, masih juga belum kuat gitu ya fondasinya. Terus misalnya vokalisnya solo, wah pasti selesai sih. Akan kanibalisme, entah itu grupnya yang dikanibalin atau si solonya. Nah makanya waktu udah 20 tahun lebih di Gigi, saya kira seluruh Indonesia udah tahu bahwa saya vokalis Gigi dan tahu lah gitu Gigi, Arman adalah Gigi gitu kan. Ya gue nggak apa-apa lah sekarang untuk ngeluarin kejenuhan gue untuk menjadi sebuah karya project solo. Makanya kan aman-aman aja ternyata sampai sekarang tidak ada goncangan gitu di Gigi. Tepuk tangan untuk Arman Maulana dan Gigi. Baik, sebelum kita lanjutkan buka box dulu Mas Arman. Box selanjutnya. Boleh nanti dilanjutkan perbincangannya, silakan. Siap. Box nomor berapa? 4 aja 4 April 4 saya. ya. Oke, 2 tambah 2 4. Ya. Kepo plus Enggak, karena 62. 4 April. Oh, Ulang 4. tahunnya. 4 Oh, gitu ya? April 4. Jadi 4. Oh, Kepo oke. plus 62. Halo Kang Arman, apa kabar? Sehat selalu ya. Kang Arman ini kan dikenal sebagai penyanyi dengan stage act dan juga cara bernyanyi yang sangat khas ya. Saya boleh tahu nggak siapa penyanyi idolanya Kang Arman Maulana? Karena Inspirasi. sandinya nggak ada di sini, saya nggak akan jawab. Mas Arman, pertanyaannya sama. Stage act itu inspirasinya siapa dan penyanyi idolanya siapa? Sebetulnya kalau penyanyi idola justru jauh dari stage act. Saya dari dulu mengidolakan Phil Collins. Ya Phil Collins kan tahu kan diem gitu ya maksudnya. Yeah. Nah, saya dari dulu, wah kalau Phil Collins sudah deh gitu nomor 1 gitu di saya. Buat saya, nggak tahu waktu saya kecil lihat Phil Collins itu, apalagi pas lihat dia live, performance live gitu, selain karyanya yang hebat, saya tidak pernah lihat dia fales. Ini sebagai penyanyi ya? Ya, secara teknikal ya. Teknikal. Ini Technical. orang main drum, nyanyi, kanan, kiri. Kok nggak pernah fales ya nih orang. Dan zaman dulu kan belum ada era auto-tune ya. Gitu kan. Gue bilang, gue harus kayak dia gitu. Tapi kalau stage act tuh, ada yang ngomong saya kayak Anthony Kiedis, ada yang ngomong saya kayak Mick Jagger, gitu, karena lari-lari dan sebagainya. Tapi sebetulnya saya tidak terlalu mengidolakan mereka secara stage act gitu ya. Saya tuh bisa lari kayak gitu, aksi reaksi sih sebetulnya ngedenger musik, keluarlah seperti itu gayanya gitu. Cuman itu aja sih sebenarnya. Karena kalau ngeliat Mas Arman kan dari dulu sampai sekarang tuh energik, pecicilan gitu loh Mas. Dan itu terstruktur, bukannya ngasal gitu loh. Apakah ada latihan-latihan? Enggak. Sama Nggak sekali ada, itu nggak spontan ada. semuanya? Spontan. Setiap manggung saya nggak pernah absen loh konsernya Gigi. Wah, terima kasih. Nah. Berbayar atau tidak berbayar? Tetap berbayar Mas, fans setia. Nah itu benar-benar nggak ada latihan sama sekali dari sisi stage act? Saya latihan malah lebih ke fisik, ke stamina. Kayak sepeda, kardio dan sebagainya. Untuk jaga stamina gitu. Kita jeda dulu, sesaat lagi Q Animasi akan kembali. Tetaplah bersama kami. Oh, ku hanya bisa menahan perasaan. Biasa aja. Oh, ku hanya bisa menahan perasaan. Itu baru Arman Maulana. Ya. Apa hal yang paling disesali oleh Arman Maulana tentang diri seorang Arman itu sendiri? Sifatnya, karakternya. Saya sampai umur 30 kali ya, 30 lah. Orangnya emosional. Emosional terhadap sesuatu yang harusnya begitu peraturannya. Jadi misalnya gini, saya pernah di bioskop, saya pernah lagi nonton box office, film box office, ngantri. Terus tiba-tiba ada bukan orang Indonesia, dia nyelak gitu. Saya tarik tuh dari belakang. Mau hampir saya pukul, dipegang sama istri saya. Saya nggak seneng kayak begitu gitu. Jadi kalau melihat kayak begitu saya langsung emosional. Nah di umur 31 ke sana udah ngapain sih Luman gitu. Tapi maksudnya saya emosional waktu itu. Tapi terhadap sesuatu yang nggak bisa lu, ini harusnya kan begini gitu. Peraturan tuh harus seperti ini, ya lu harus ikutin gitu. Harus tertib gitu ya? Iya. Harus tertib. Kok Mas Ivan? Ya, gue sih dari tadi penasaran, masih penasaran. Ya mengenai sarung tadi. Tetap ya. Balik gue. Balik ke sarung. Karena nggak tuntas tadi. Jadi ya keponya ya pas nih, gue kepo banget. Ada konsistensi dari pertama kali gue lihat lo di situ pakai sarung sampai sekarang lo akhirnya lo pergi haji, segala macam, dan lo mencoba menjadi orang yang lebih baik gitu.
value kehidupan apa sih, yang seperti apa sih yang lo pegang erat-erat, tantangannya seperti apa sih? Sosok yang menginspiring lo untuk menjalankan si value hidup lo yang lo pegang ini. Simpel sih Van, ya apalagi umur makin sini makin bertambah gitu ya. Dan saya yakin lah semua orang ketika umur bertambah pasti kan akan berpikir kepada diri sendiri, lu mau gini aja, lu cuma segini doang gitu. Tapi dan gue yakin pasti lu segini aja tuh pasti kalau udah tua, udah hubungannya pasti dengan yang maha kuasa gitu. Nah gue juga sama gitu Van, jadi semakin sini ya semakin simple kalau gue sih. Nanti gue akan mati, meninggal gitu ya. Apa yang akan gue bawa gitu. Dan kebetulan value itu udah dikasih sama almarhumah ibu saya dari dulu gitu, bahwa begini. Jadi itu sangat-sangat menginikan apa? Iya nempel banget. Kalau saya sih sebetulnya melihat tantangan kalau kitanya nggak macam-macam dan kita kuat terhadap apa yang kita pegang prinsip itu, biasa aja sih tantangannya. Biasa aja gitu, gue nggak ngerasa berat walaupun misalnya memang di dunia showbiz bisa dekat dengan A, B, C. Tapi ketika gue di stage, oke, sebagai Arman Maulana. Tapi ketika turun di stage, gue hanyalah makhluk yang maha kuasa, makhluk ciptaan yang maha kuasa gitu. Yeah. Udah, that's it. Dan siapa sosoknya ya, kalau buat saya karena saya seorang muslim, Nabi Muhammad SAW. Gitu, kalau di dunia yang paling berperan terhadap sosok Arman Maulana almarhumah bisa... ibu sih. Almarhumah ibu. Bukan mengenyampingkan bapak ya, bukan. Tapi almarhumah ibu tuh emang sangat deket sama saya. Dan ketika almarhumah tuh sakitnya lama, 3 tahun. Jadi di rumah gitu, kayak lumpuh total. Nah 2 tahun terakhir mau meninggal tuh memang yang ngurus saya. Karena memang saya paling kecil, kakak saya tuh udah kerja dan sebagainya. Saya paling kecil, jadi memang kedekatan itu yang akhirnya banyak banget ibu memberikan nasihat-nasihat, pandangan, filosofi dan sebagainya yang buat saya akhirnya sekarang menjadi seseorang yang kuat gitu, memegang prinsip. Gitu. Tapi seandainya ibu ada di tengah-tengah kita melihat sosok Arman, putranya yang seperti ini, menurut Mas Arman, beliau akan happy, bangga atau sesuai dengan cita-cita beliau Insya tentang Allah Arman? bangga lah, Insya Allah bangga. Apa pesan dan harapan seorang ibu? Ibu tuh Arman? yang apa namanya, menerap banget tuh 2 gitu, fight to get your desire. Maksudnya kamu kejar apa yang kamu inginkan, mimpi kamu. Terus setelah itu tanggung jawab. Karena tanggung jawab itu adalah yang terberat gitu. Kalau kamu udah dapat terus tidak mempertanggungjawabkan yang kamu dapat, buat apa kamu kejar? Jadi lu harus tanggung jawab, harus berbuat baik dan selalu positive thinking gitu. Oslo, silakan komentarnya tentang sosok Arman Maulana di Box Kepo. Kang Arman ini menurut gue adalah salah satu seorang penyanyi yang bisa mengucapkan huruf R dengan sempurna. Tapi di beberapa lagu Gigi itu R-nya kayak agak kurang sempurna. Ya. Tapi kalau misalnya R sempurna menurut gue malah jadi nggak ada karakternya. Contoh. Misalnya. Oh, ku hanya bisa menahan perasaan. Biasa aja. Oh, ku hanya bisa menahan perasaan. Itu baru Arman Maulana. Ya. Menurut gue itu baru Arman. Oh, itu baru Arman ya? Baru Arman Maulana menurut gue. Arman. Kalau biasa. Antara Arman dan Sule lah. Kayak 11 Januari. Biasa banget. 11 Januari. Itu baru Arman Maulana. Jaksel banget ya. Iya. Nah, Jaksel. yang pengen gue tanya, apakah itu salah satu aksi reaksi yang tadi Kang Arman atau emang dari awal emang dibentuk seperti itu gitu? Kalau denger solo album gue yang dulu pertama kali Kau Tetap Milikku, R-nya masih jelas. Tapi nggak tahu kenapa akhirnya gue bertransformasi pada saat mengucapkan R tuh jadi tidak jelas. Maksudnya jadi seperti style gitu kayak gitu. Gue juga nggak tahu dari mana ya style itu. Tapi akhirnya menjadi ya itu yang disebut ciri khas mungkin ya. Iya, Tapi banyak juga kok yang protes. Banyak. Kenapa protes, Mas Kenapa sih lu nyanyi kayak gitu dibuat-buat dan sebagainya. Tapi gue pikir gue suka nanya ke teman-teman deket gue. Masih tahu nggak gue itu nyebut perasaan? Tahu. Nggak jadi lu bingung kan lu bahwa gue itu ngomong apa perasaan. Jadi ini apa sih Sharman ngomong? Nggak. Oh ya udah. That's it. Udah, buat gue udah aman. Ya berarti itu style gue. Mengucapkan R-nya seperti itu. Tapi kalau misalnya perasaan jadi, ini Arman lagi ngomong apa sih gitu, itu nggak boleh. Saya akan memperbaiki gitu. Nah kecuali kalau gue waktu dulu
waktu album pertama kayaknya Gigi udah enggak deh. Iya Gigi masih ada lah dia yang waktu solo pertama itu kan saya penyanyi jingle bareng sama Opi Andaresta. Jadi ceweknya Opi, cowoknya gua tuh pasti yang kayak jauh. Nah itu nggak bisa. Kalau itu memang ya namanya jingle harus ya iklan. Ya. R tuh harus R. Harus jelas. Gua waktu SD SMP kan masih jadi netizen ya. Kalau sekarang kan udah jadi panelis di Q&A ini kan. Wow, Kok pulang dari sini sempat dikontrak 5 episode. Ya, yang mau gue tanya adalah waktu itu kita dapat apa namanya? Kita sebagai anak-anak remaja gitu kayak dapat gosip dari tentang Kang Arman adalah Kang Arman tuh lihat tuh bisa nyanyi kesana kemari nggak capek karena apa coba? Karena dia nggak merokok katanya. Dia baik-baik gini segala macam. Lo gimana caranya untuk ya tetap stick sama pendirian lo itu gitu? Nggak merokok apalagi ya? Iya. Kalau kayak nggak ngerokok dan sebagainya sih sebetulnya memang apa ya? Memang saya tidak mendapatkan yang enak dari itu gitu. Sebenarnya sih simpel itu sih. Iya. Zaman dulu SMA tuh kan ya pas nongkrong sama teman-teman SMA kan, lu mah rese lu, masa nggak ngerokok, cobain ngerokok. Oke sini, merek A gitu. Gue cobain gitu. Abis, apa sih enaknya? Wah jangan itu dong, nih merek B, merek C. Di dokoin sama saya. Semua. Ya gue nggak dapet apa-apa, mendingan permen karet. Gue bilang ketahuan, manis gitu kan. Ya udah, anak-anak juga akhirnya berhenti aja gitu. Nah, hubungannya adalah gue waktu dulu merintis ya bener yang lu bilang tuh. Tapi saya kira teman-teman kita atau orang sekeliling kita ketika kita punya pendirian yang sangat kuat, maksudnya apa sih namanya prinsip yang sangat kuat, gue yakin mereka akan menghormati kita. Oke, kita buka box dulu. Selanjutnya box nomor berapa? Tadi kan 2, 4, genap lagi ada 8 deh. 8, oh ada polanya ternyata ya. 2 tambah 2, 4, 4 tambah 4, 8. Surga. Tepuk tangan dong. Berat banget surga. Wow, ini karena judul lagu ya, Mas Arman ya. Di dari album EP ya, single pertama. Iya, single pertama. Sebelum kita bahas, Kak Olga dulu silahkan dilanjutkan. Sebenarnya masih ada penasaran tadi yang kepo tadi. Emang nggak penasaran nyoba drugs atau mabok gitu? Kan gini, banyak banget rising star baru muncul, banyak duit dalam usia sangat muda, terus terkenal, kan pengen nyoba. Pernah nyoba nggak? Enggak. Gini, karena gini, gue gini. Kenapa? Enggak punya duit kan? Enggak gini, gak tau gue tuh, saya tuh seorang yang mungkin ya itu almarhumah ibu kali ya. Ketika ada sesuatu yang dilarang gitu ya, ada sesuatu yang dilarang nih gitu, entah itu sama pemerintah, entah itu sama syariat agama, entah itu apapun lah itulah gitu ya. Nah saya tuh langsung berpikir bahwa oh ini kenapa dilarang? Oh pasti ada apa-apanya gitu. Terus buat ngapain gua ngelakuin itu gitu. Udah sesimpel itu. Sesederhana itu. Tepuk tangan. Baik, kita akan lanjutkan karena sesaat lagi masih ada sebuah hal yang spesial dari Arman Maulana tentang surga. Q&A masih akan kembali karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Surga, surga. Si bunga sendiri bunga gelap ada masih di satu yang ada tanah
Tepuk tangan lebih meriah lagi teman-teman. Yang paling spesial adalah tentang surga tadi, single Mas Arman, dan juga ini perdana dinyanyikan di Q&A live ya Mas ya? Iya. Terima kasih. Belum pernah dinyanyikan sama sekali Belum, di tempat lain? karena kemarin kan ada kerja. Ha-ha. Jadi ya ini the first Ya walaupun time. kebetulan kemarin ada kerja, tapi oke lah di Q&A, tepuk tangan sekali lagi. Perdana. Nah, Mas Arman, judulnya Surga singlenya. Ya. Tadi sih sempat kepikir, oh ini mungkin tentang religi. Tapi tentang sebuah perasaan dan kasih sayang. Itu Ya. apa sih makna surga ini? Ya jadi ini lagu tuh kan workshop bertiga, saya, Ade sama Kamga ya. Nah waktu itu ya Kamga nanya, Kang apa sih kegalauan apa untuk EP ini? Ya saya cerita bahwa ditinggalin anak gue bilang gitu kan Kam. Gue bilang ya ceritalah akhirnya. Seorang bapak yang ditinggalin anaknya jauh, akhirnya Kamga, saya sama Ade bertiga di situ keluarlah lagu ini dengan lirik Kamga Surga gitu. Terus Kang sorry ya, gue liriknya sekarang masih belum santai-santai, yaudah ntar aja lu kasih WhatsApp ke gue dan sebagainya. Pas di WhatsApp, wah keren banget gitu liriknya. Jadi emang Kamga bener-bener mengeluarkan sisi bahwa kegalauan seorang bapak terhadap anak yang ditinggalkan untuk belajar di negara yang nun jauh di sana gitu. Jadi di situ kan ada lirik yang senyummu yang manis tak akan terkikis walau dunia mungkin punya rencana lain. Aku kan di depan membawa senapan melindungimu. Ratusan kan datang berlari seragam sejuta mimpi. Jadi kan banyak akan orang-orang yang masih mimpi ke kamu. Gue yang paling depan untuk melindungi kamu. Terus please ya Allah Tuhan jangan ambil saya dulu ke surga. Karena saya pengen terus sampai kapanpun, sampai terakhir dengan anak saya di dunia ini. Gitu. Oh, wow. Lovely. Sebagai seorang pria dan ayah juga, silahkan komentarnya. Notasinya bagus banget, notasinya Bagus catchy banget. Terus habis itu tadi juga pas waktu bagian ke surga itu asik banget asli. Aku mau pengen tahu kompromi seorang Arman dengan teman-teman band. Kebetulannya kan juga Arman juga barusan dengan Gigi baru aja rekaman juga di Amerika. Terus Arman juga rilis single. Itu komprominya seperti apa? Sebetulnya waktu dulu pertama saya kontrak dengan label saya yang ini Trinity, itu saya udah ngomong duluan ke Trinity bahwa biar bagaimanapun saya tuh datang dari Gigi. Gigi adalah rumah saya gitu. Jadi nanti ketika berjalan saya akan mendahulukan Gigi dulu. Memprioritaskan Gigi dulu, apapun itu baru Arena Project dan mereka mau menerimanya. Jadi sampai detik ini udah 8 tahun, alhamdulillah yuk nggak ada apa-apa. Maksudnya santai-santai aja, semuanya bisa dijalankan dengan baik gitu ya. Untungnya kalau menurut gue ada untungnya sekarang dengan dunia musik sekarang yang kita alamin ya slow fun musik kalau zaman kita kan dulu kan album keluar itu bener-bener ya udah di tahun itu tuh keluar album A dari kita tuh kan emang udah sibuk tuh pasti ya kan. Tahun berikutnya tuh udah keluar lagi album gitu kan. Jadi ada batasan kalau. Nah kalau sekarang udah nggak ada batasan. Karena ya itu digital streaming. Kecepatan teknologi ya. Betul. Jadi di era sekarang itu bagi Mas Arman dan dunia musiknya ini lebih menguntungkan atau membuntungkan dari sisi mendongkrak eksistensi sebagai seorang musisi kawakan? Nah sepertinya gue pertanyaan justru ke angkatan Oslo. Nah, Bagaimana jawab tuh, susahnya Oslo. sekarang? Ditanya Arman mau mana nih sekarang nih? Nggak pasti sulit soalnya kan Oslo sekarang bukan? Kalau menurut gue sih sekarang emang platformnya makin gede. Betul. Tapi semakin mudah untuk misalnya rilis lagu besok langsung rilis gitu. Kayak itu sangat bisa dilakukan gitu. Cuman karena platformnya sudah besar dan semakin mudah, jadi kayak semuanya bisa melakukan itu. Betul. Gitu. Jadi untuk bisa stand out itu kembali lagi ke diri masing-masing untuk apa ya?
memunculkan dirinya ke permukaan gitu. Kalau misalnya dulu mungkin zamannya Kang Arman, Mas Ivan sama Mas Piyu kayak once udah masuk ke media, televisi, tabloid segala macam, udah satu Indonesia tuh bakal tahu gitu. Sementara sekarang tuh emang semua bisa dari handphone doang segala macam. Cuman kalau emang kitanya gitu-gitu doang, ya orang bakal ngeliatnya gitu-gitu doang gitu. Oh ya udah manusia gitu. Ya enggak, ibaratnya gitu. Ibaratnya gitu. Oh manusia lain ya gitu. Nah, untuk bisa jadi kayak, oh Kang Arman nih, itu kan kayak dipikirin artworknya harus gimana, cara supaya pre-campaign lagunya gimana. Karena sekarang anak-anak sekarang mungkin kalian-kalian juga kayak tidak terlalu tertarik kayak hal-hal yang, hai guys jangan lupa dengerin lagu aku ya, bakal di skip pasti, bakal di scroll gitu. Itu sangat apa ya, hard selling banget gitu. Mereka banyak kebetulannya nggak sih jadinya? Jadinya kebetulan, ada orang ngeliatnya sebagai hoki gitu segala macam. Harus bikin viral. Memang tantangannya macam-macam dan memang harus butuh inovasi sebagai musisi. Apakah itu juga yang membuat jadi tren para musisi juga pindah panggung agar tetap menjaga eksistensi, misalnya ke dunia politik? Pernah terpikir juga nggak bagi seorang Arman Maulana untuk pindah panggung ke dunia politik agar tetap menjaga eksistensi? Saya setiap tahun, setiap pilkada, setiap presiden. Kemarin ini pilkada ditawarin juga? Selalu ditawarin dari berbagai partai. Tapi saya tuh begini, saya ngomong ke bapak-bapak atau mas-mas atau mbak-mbak yang nawarin saya masuk partainya dia, atau saya suruh jadi wali kota, wakil wali kota, atau wakil bupati lah apa segala macam gitu. Saya ngomong, Mbak maaf banget, Mas maaf banget, buat saya masuk ke dunia yang bukan dunia saya harus belajar dulu. Saya harus sekolah dulu. Kalaupun tidak sekolah, saya harus punya mentor. Dan itu pun tidak bentar, harus 1-2 tahun. Untuk saya bisa tahu dunia itu seperti itu. Karena begini Mas, Mbak. Saya sekarang di musik aja masih belajar, saya bilang. Ketika dari kita fisik menjadi digital, menjadi streaming. Kan itu kan kita harus belajar. Walaupun cuannya besar Mas Arman? Insya Allah kalau rezeki dari Allah. Oh oke. Pernah ditawarin sebanyak apa? MM-an. MM-an? Dan sama sekali tidak tertarik untuk itu? Enggak lah. Apa arti uang bagi seorang Arman Maulana? Dibutuhkan, betul dibutuhkan, tapi tidak menjadi nomor 1. Karena banyak juga orang yang kaya tidak bahagia. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Arman Maulana. Sama-sama. Tepuk tangan buat Mas Arman. Tepuk tangan buat para panitia. Dan terima kasih untuk adik-adik mahasiswa di sini, generasi penerus. Dan juga untuk Anda pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan Q&A. Semoga episode kali ini menginspirasi Anda. Dan tetap saksikan Q&A di setiap episodenya karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Saya Yohana Margarita undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Mas Arman. Boleh bersalam-salam dulu? Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.